emas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia hidup sendirian dan kesepian. Dia sangat mendambakan seorang anak untuk menemaninya. Di suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Dia sangat ketakutan dan memohon untuk dilepaskan. Raksasa pun berkata, "Baiklah, aku akan melepaskanmu. Namun berikanlah anakmu untuk aku santap." "Ha ha ha ha," ujar raksasa tersebut. Mbok Sarni pun berkata, "Aku tidak mempunyai anak." Kemudian raksasa tersebut memberikan biji timun. Ia berkata, "Baiklah, bawa biji timun ini. Tanam dan akan aku kembali lagi setelah 15 tahun lagi untuk menagih janjiku dan memakan anak tersebut. Ha 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 ha." Mbok Sarni pun pulang ke rumah dan menanam biji tersebut. Setelah 2 minggu, biji tersebut menjadi lebat dan salah satu buahnya ada yang tumbuh besar di antara yang lainnya. Mbok Sarni pun memetik dan membelahnya. Alangkah terkejutnya Mbok Sarni melihat apa yang ada di dalam timun tersebut. Terdapat bayi cantik dan mungil jelita. Kemudian Mbok Sarni pun menamainya dengan timun emas. Timun emas pun tumbuh dewasa. Mbok Sarni pun teringat akan janjinya kepada sang raksasa akan datang 15 tahun lagi dan menagih janjinya. Mbok Sarni pun mendengar ada petapa sakti yang dapat menolong timun emas. Akhirnya, timun emas pun bergegas untuk menemui petapa tersebut. Petapa tersebut memberikan 4 kantong kecil untuk timun emas disebarkan saat dikejar oleh raksasa. Dan benar saja, raksasa datang menemui Mbok Sarni untuk menagih janjinya. "Di mana anak itu? Akan aku makan. Ha 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 ha." Kemudian Mbok Sarni pun mengulur waktu supaya timun emas bisa kabur. Raksasa pun mengetahui akan hal tersebut. Ia geram dan segera mengejar timun emas. Kantong pertama dibuka oleh timun emas dan disebar yang berisi mentimun. Secara ajaib telah tumbuh mentimun dan menjadi ladang yang sangat besar. Raksasa pun merasa kesulitan karena dia terjebak di dalam ladang tersebut. Lalu diambilnya kantong kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum tersebut telah tumbuh menjadi bambu-bambu yang sangat tinggi. Raksasa pun merasa kesulitan untuk melewati bambu-bambu tersebut karena tumbuh menjadi rimbun dan banyak. Kemudian timun emas menyebarkan kantong ketiga yang berisi garam. Secara ajaib, garam tersebut menjadi lautan yang luas. Namun, raksasa tetap bisa mengejarnya dan tetap bisa lolos. Timun emas pun ketakutan dan menyebarkan kantong terakhirnya yang berisi terasi, yang berubah menjadi lautan lumpur api yang mendidih. Kemudian, raksasa pun terjebur dan mati di dalam lautan lumpur tersebut. Timun emas pun kembali ke rumah dan bertemu dengan Mbok Sarni. Kemudian mereka berdua hidup bahagia tanpa ada gangguan dari manapun. Baiklah, pesan moral dari dongeng ini adalah kita tidak boleh pantang menyerah, karena
Lihat di cerita tersebut, Timun Mas tidak menyerah untuk melawan raksasa dan akhirnya Timun Mas bahagia hidup dengan ibunya. Terima kasih telah menyimak dongeng ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.